Ikan koi ini kan memang habitat aslinya itu kan dari negara 4 musim ya. Dan pada saat musim panas di Jepang itu ya suhu airnya itu panas-panasnya di sana ya sekitar 25-26 gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan rata-rata kalau yang di dataran rendah pelihara ikan koinya itu kan bisa di 29 ya suhu airnya. Halo Sobat Onelito, ketemu lagi dengan kami di channel Onelito Koi di program Q&A. Oke, kita mulai. Pertanyaan berikutnya adalah, Om, untuk keeping koi itu perlu nggak sih kita pakai chiller? Gitu kan jawab pertanyaannya. Jawaban saya adalah tergantung dari tujuan. Gitu. Tujuan kita untuk pelihara koi ini endingnya kemana nih? Kalau misalkan pingin ikan koinya skin quality-nya lebih shine, terus untuk bisa membuat koinya bodinya lebih, body volume-nya lebih padat ya, tapi penggunaan pakannya lebih sedikit, ya sebaiknya memang menggunakan chiller gitu. Dan terutama untuk teman-teman yang memang keeping koinya yang berasal dari Jepang, ya sebaiknya menggunakan chiller. Kenapa? Karena ikan koi ini kan memang habitat aslinya itu kan dari negara 4 musim ya. Dan pada saat musim panas di Jepang itu ya suhu airnya itu panas-panasnya di sana ya sekitar 25-26 gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan rata-rata kalau yang di dataran rendah pelihara ikan koinya itu kan bisa di 29 ya suhu airnya. Dan di Jepang suhu air 25-26 itu hanya di musim panas, kurang lebih ya 4 bulan doang. Selebihnya ya udah berangsur-angsur turun lagi. Bahkan pada saat dinginnya itu ya cukup ekstrim. Di sana tuh bisa 6 derajat. Wih, dingin banget dah. Nah, makanya kita sih menyarankan kalau objektifnya adalah ke sana, ya gunakan chiller. Seperti pada video saya yang sebelumnya, pada saat saya visit kolamnya Presiden Kois, Om Slamet. Nah, Om Slamet juga cukup banyak tuh ya menjelaskan gitu. Kenapa dia akhirnya menggunakan chiller? Kenapa dulu yang tadinya pakai cooling towernya di di remove, tapi akhirnya diganti dengan chiller gitu. Ya kalau teman-teman penghobi konversinya ke ya mahal listriknya, ya mahal investmentnya, ya susah sih. Ya pasti ada cost yang dikeluarkan gitu, pasti ada extra costnya gitu. Ya balik lagi, makanya saya bilang tujuannya mau bagaimana pelihara ikannya. Kalau misalkan memang pengen ikannya ya paling enggak mendekati kualitas ikan-ikan yang ada di Jepang, ya saran kita memang menggunakan chiller. Lalu kalau mau menggunakan chiller, maka menggunakan yang berapa PK gitu kan ya. Rekomendasi saya untuk total volume air 5 ton, ini
kita ngomong bukan cuman air di dalam kolam ya, tapi air di kolam plus air di chamber kita. Jadi total volume itu 5 ton itu 1 PK gitu. Kenapa saya sarankan seperti itu? Menurut saya untuk mendapatkan titik efisiensi cost listrik yang dikeluarkan dengan jumlah volume airnya itu paling ideal tuh segitu. Jadi chiller kita tuh tidak overuse. Misalkan kalau kita kolam 10 ton kita pakai 1 PK, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Cuman mungkin nyalanya lama, butuh waktu misalkan 5 jam, 6 jam gitu untuk menurunkan 1 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan kita pakai 1 PK untuk 5 ton, ya mungkin hanya sekitar 2 jam, 2 jam setengah itu 1 derajat Celcius sudah bisa turun, sudah bisa kita achieve. Nah, dengan demikian kan jumlah listrik yang kita gunakan lebih hemat. Terus kinerja mesin kompresor chillernya juga tidak terlalu diforsir seperti itu. Dan chiller ini kan sifatnya otomatis ya. Jadi kalau misalkan sekarang suhu air kita berapa? 25. Kita turunkan ke 24. Ketika sudah mencapai 24, maka chiller akan off. Dan dia akan kembali on lagi kalau suhu airnya mencapai titik 25 derajat lagi. Nah, mungkin dalam 1 hari itu bisa 2 kali nyala. Nah, kalau misalkan dia nyalanya 5 jam, 6 jam, maka rentan waktu istirahatnya si kompresor chiller kita tuh akan sangat sempit gitu. Akhirnya ya usia pakai chiller kita akan lebih cepat usang gitu. Makanya saya sarankan sih hitungan paling mudahnya adalah kalau kolam kita 5 ton ya gunakan 1 PK. Kalau kolam kita 15 ton ya gunakan 3 PK gitu. Ya toleransi dikit-dikit lah, kadang-kadang ada yang 20 ton total volumenya. Ya berarti kalau 20 ton ya pakai 3 PK sudah oke gitu. Apalagi kalau misalkan kolamnya nih outdoor yang terpapar mataharinya tuh bener-bener full ya. Nah itu sebaiknya memang seperti 20 ton aja sebaiknya memang udah 3 PK sih. Begitu teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, chiller ini kan banyak ya yang beredar juga di sosial media sekarang yang mengatakan, wah gunakan aja chiller yang di coilnya dicelup karena begini begitu lalala gitu kan ya. Kalau pakai yang evaporator coil yang eksternal lebih boros lah, harus pakai pompa lagi lah, begini begitu. Ya itu semua pendapat yang tidak bisa saya salahkan. Tapi pengalaman saya menggunakan chiller itu di awal-awal menggunakan coil yang sistemnya dicelup. Lalu saya switching semuanya menggunakan yang evaporator di eksternal, coil yang eksternal seperti itu. Ya pengalaman saya mengatakan lebih oke menggunakan evaporator yang eksternal. Kenapa? Setelah saya diskusi dengan teknisi atau ahlinya kompresor chiller, jadi ada hitungannya loh antara titik outdoor chiller dengan titik evaporator. Pipanya itu yang baik adalah tidak lebih dari 10 meter. Jika pipa lebih daripada 10 meter, itu akan menyebabkan performance daripada kompresor itu sudah berkurang gitu loh. Jadi tidak lagi 100% performance-nya. Nah, kalau kita pakai evaporator eksternal kan bisa kita deketin ke outdoor-nya. Flow airnya kan kita menggunakan pompa. Nah, jadi dengan begitu benefitnya kita dapatkan di situ. Lalu yang kedua, kalau terjadi kebocoran di coil,
maka posisi bocornya itu di luar kolam, sehingga si freon itu ataupun olinya tidak bercampur dengan air. Ya, jadi kembali lagi, kalau bertanya kepada saya, pilih mana? Evaporator eksternal atau evaporator yang dicelup? Saya pilihnya yang eksternal. Begitu Sobat Anelito. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Ya, next pertanyaan Om, media filter seramik A sama B sama C bagusan yang mana? Wah, kalau kayak gini jawabannya pastinya agak terlalu subjektif ya. Dari masing-masing orang pasti akan punya penilaian. Kalau dari saya pribadi, ya pasti saya menyampaikan apa adanya. Media yang memang saya udah pernah gunakan dan memang bagus, ya pasti saya sampaikan bagus. Salah satu contohnya adalah Prime Cube Pro, ya. Itu performanya bagus. Dari absorption airnya, dari kekerasan materialnya juga tidak mudah tergerus air. Jadi penggunaannya bisa untuk lebih jangka panjang. Lalu yang saya rasakan juga untuk tumbuhnya bakteri jauh lebih mudah dengan menggunakan PC Pro itu. Jadi memang terasa sekali sih di kolam gitu ya. Efektivitasnya tuh terasa sekali gitu. Walaupun saya belum menggunakan terlalu banyak di kolam-kolam kita gitu ya. Kalau di compare dengan media-media yang viral-viral itu sih PC Pro tetap lebih oke lah gitu. Mungkin kalau kita pikir, wah 30 liter harganya 2.050.000. Wah mahal, kalau di compare sama ini jauh lebih banyak yang ini, tapi harganya lebih murah gitu. Ya sekarang compare-nya gini aja, pakai barang itu mungkin untuk menyamai performance-nya si PC Pro itu butuh 3 box katakan. Harga 1 box barangnya berapa? Katakan 1.500.000, 3 box 4.500.000. Ya pakai PC Pro 1 box cuma 2.050.000. Jadi kita harus ngelihatnya seperti itu kalau bicara data teknis. Itu poinnya gitu. Jadi kita compare-nya itu jangan price to price aja, tapi kita compare speknya juga gitu. Ya, itu saran saya seperti itu. Dan yang harus diingat, jangan terpengaruh sama viralnya produk gitu. Karena kalau produk yang viral berarti jualnya itu terlalu wah gitu ya, promosinya terlalu wow semuanya gitu, seolah-olah produk itu tidak ada minusnya. Enggak lah, saya nggak believe itu. Setiap produk, even PC Pro sekalipun sebenarnya juga pasti akan ada kekurangannya gitu. Yang sampai saat ini sih saya gunain PC Pro
saya masih melihat masih oke-oke aja, belum ketemu kekurangan apa yang signifikan, enggak, saya belum ketemu itu gitu. Tapi saya yakin someday juga pasti saya akan ketemu bahwa ada minus poinnya. Jadi sesuatu yang terlalu diviralkan menurut saya itu nggak oke. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan produk-produk yang sekedar viral ya. Yang bisa klaim bahwa wah ini bisa begini nih, kalau pakai ini nih pH-nya turun, kalau pakai ini pH-nya naik gitu. Apa iya ya gitu. Kalau cuman katanya gitu ya, saya sih nggak believe. Tapi kalau misalkan produk atau brand tersebut bisa kasih data hasil riset secara langsung yang terdokumentasi, boleh juga tuh, gitu kan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir, selalu yang saya sampaikan, keep koi harus happy, karena Onelito Koi make hobbies happy. Bye bye.